Pada bulan suci Ramadan, takjil adalah salah satu hal yang ikut menjadi keidentikan di dalamnya. Namun, di kalangan mahasiswa, pilihan berbuka kini tak hanya kolak dan gorengan. Menu kekinian yang viral di media sosial pun ikut meramaikan tren. Lalu, bagaimana perubahan ini dari sisi gaya hidup dan gizi? Untuk mengetahui bagaimana perubahan ini terjadi, berikut tanggapan dari beberapa mahasiswa. Biasanya aku cenderung lebih memilih takjil modern karena menurutku itu rasanya lebih bervariasi. Di Ramadan kali ini biasanya aku lebih sering membeli es buah. Selain rasa dan harga, menurut Lina, rupanya tampilan makanan juga menjadi salah satu faktor pertimbangan tersendiri. Karena semakin menarik tampilannya itu semakin menggoda untuk kita membeli. Kalau aku pribadi mungkin akan memilih dessert box karena menurutku kolak itu sudah jajanan atau takjil yang biasa kita beli. Di tengah maraknya takjil viral di media sosial, lantas apakah visual yang menarik kini lebih penting daripada cita rasa itu sendiri? Ini benar sih, karena sekarang ini ya biasa orang-orang lebih memfokuskan ke packaging yang rapi dan menarik daripada rasa makanan itu sendiri. Jadi ya misal kayak packagingnya itu kayak lucu banget buat orang tertarik, tapi rasanya itu masih biasa aja gitu. Tentunya kalau pengaruh TikTok sendiri cukup besar ya, karena bagi aku itu sebagian besar pilihan menu berbukaku itu biasa dari di TikTok gitu. Jadi apa yang bakal viral di TikTok itu biasa aku coba. Namun, dari sisi kesehatan, seperti apa sebenarnya menu yang ideal dikonsumsi saat berbuka puasa? Menurut saya pribadi, yang ideal dikonsumsi saat berbuka puasa adalah meminum air terlebih dahulu, karena di situ kondisi kita sedang membutuhkan cairan, karena kita sudah berpuasa selama satu hari penuh, dan di situ bukan hanya cairan saja yang terkuras, tapi ada juga kadar gula darah kita yang menurun, lalu energi kita juga berkurang sangat banyak. Jadi maka dari itu kita harus meminum air terlebih dahulu untuk mengembalikan energi dan cairan yang berkurang dari tubuh kita. Lalu selanjutnya setelah kita meminum air, kita bisa mengonsumsi makanan-makanan manis seperti kurma. Tujuannya untuk mengembalikan kadar gula darah kita secara bertahap. Lalu setelah memakan kurma, kita bisa lanjut untuk mengonsumsi makanan-makanan berat seperti karbohidrat kompleks, yaitu nasi dan lain sebagainya. Apa dampak jika terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi gula saat berbuka? Jadi dampaknya yang pertama adalah gula darah dalam tubuh kita akan naik secara tiba-tiba. Dampak dari gula darah yang naik secara tiba-tiba itu adalah kita akan merasakan lapar yang lebih cepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga akan merasakan lebih mudah mengantuk. Dan yang ketiga, pastinya resiko kenaikan berat badan itu ada gitu. Baik, pertanyaan yang keempat adalah apakah kombinasi takjil manis dan langsung makan berat itu baik? Secara fisiologis menurut saya itu kurang ideal, karena seperti yang saya katakan tadi, takjil manis, apabila kita mengonsumsi takjil manis, itu dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi pada tubuh kita. Nah, sedangkan makanan berat itu pastinya nasi. Nasi itu adalah sumber karbohidrat kompleks. Jadi lebih baik kita memakan takjil terlebih dahulu, lalu kita tinggal untuk beribadah. Jadi ada selang beberapa waktu baru makan makanan yang berat. Nah, kalau kita gabungkan antara takjil tersebut dan makan makanan yang berat, itu dapat menyebabkan perut kita terasa begah atau kekenyangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu tadi lonjakan gula darah yang tinggi, dan yang ketiga pasti kita akan cepat mengantuk begitu. Jadi lebih disarankan untuk memberikan jeda sekitar 10 sampai 20 menitan untuk proses tubuh kita, metabolisme tubuh kita. Saran dari saya untuk para mahasiswa, jangan skip sahur ya. Yang pasti paling penting adalah jangan skip sahur, karena sahur itu adalah bekal kita untuk kita kuat selama satu hari. Dan usahakan memakan makanan yang lengkap. Tipsnya, jadi kita bisa memasak
makanan yang mengandung dan gizinya. Minum cukup air, karena biasanya kita sangat sulit sekali untuk meminum air ya. Jadi usahakan air itu tetap tercukupi agar kita tidak terdehidrasi. Lalu yang terakhir adalah makan makanan dengan porsi yang cukup, jadi tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Tren takjil memang terus berubah mengikuti zaman. Namun, di balik tampilan yang menarik dan viral di media sosial, menjaga keseimbangan gizi tetap menjadi hal yang penting agar Ramadan tetap sehat dan bertenaga. Takjil boleh mengikuti tren, tapi bijak memilih tetap jadi kunci agar berbuka tak hanya enak tetapi juga sehat.